Shalom sahabat pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada. Selamat datang kembali dalam program Pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa. Dan bersama dengan saya Pendeta Andreas Ginting, senang dapat bertemu kembali bersama Anda dalam program ini. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat yang tentunya memberikan inspirasi bagi kita, memberikan pencerahan untuk tetap berjalan dalam iman sementara kita hidup di tengah-tengah berbagai pergumulan. Baik sahabat pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada pada saat ini, tentu kita bersyukur memiliki waktu bersama dan kita akan mencoba mempelajari pelajaran kita tentang pelajaran ke-8, yaitu tentang darah yang tidak berdosa. Dan sebelum kita melanjutkannya, pemirsa Gema Pengharapan, di tengah-tengah kita pada saat ini telah hadir narasumber kita yang bersama dengan kita, yaitu Pendeta Martin Prangenangin. Shalom ya. Pendeta. Salam Pendeta, selamat pagi. Salam pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Pendeta Prangenangin? Luar biasa, tetap sehat-sehat. Puji Tuhan ya, tetap semangat ya. Semangat terus di dalam pelayanan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, pemirsa sahabat Gema Pengharapan, kita akan mencoba untuk mengupas kembali pelajaran sekolah sahabat kita, seperti yang tadi telah kita sampaikan, bahwa pelajaran kita pelajaran ke-8 yang berjudul darah yang tidak berdosa. Dan sebagai ayat hafalan, ayat memory verse-nya dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 ya. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bagi pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada untuk mempelajari pembahasan kita pada saat ini, Anda dapat mempelajarinya di dalam Ayub pasal yang ke-10, demikian juga di kitab Yesaya pasal 53 ayat 6, di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 ayat 10 sampai ke-20, demikian juga di dalam Ayub pasal 15 ayat ke-14 sampai ke-16, di Ayub pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-20, dan terakhir ada di dalam Matius 6 ayat 34. Baik sahabat Gema Pengharapan, sebelum kita melanjutkannya, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk saat ini kami memiliki waktu bersama untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan kiranya berkati kami sementara kami akan menyampaikan kebenaran. Tuhan kiranya tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga dengan seluruh pemirsa Gema Pengharapan di mana saja berada. Tuhan kiranya memberikan tuntunan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan penyerahan kami. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baik Pendeta, baik pemirsa sahabat Pengharapan. Dalam minggu ini kita melihat ya satu pelajaran berkelanjutan tentunya ini Pendeta. Betul. Bahwa seri Ayub ini cukup menarik ya. Dari minggu ke minggu kita melihat adanya satu kemajuan ya, di dalam pemahaman kita untuk melihat bagaimana hubungan antara iman dan penderitaan itu sendiri ya. Dan khusus di dalam pelajaran ini boleh kita baca nanti di dalam Ayub pasal 10, satu keluhan Ayub juga ya, bukan keluhan, saya kira ini satu ekspresi hati atas penderitaan yang dia alami. Dan ada pertanyaan yang pertama Pendeta, yaitu mengapa Ayub berulang kali menekankan ketidakberdosaan tidak sepenuhnya benar ya di dalam pelajaran ini ya. Kalau dia melihat bahwa memang tidak sepenuhnya benar ketidakberdosaan itu, bagaimana? Mengapa dia selalu menekankan hal ini? Ya, saya pikir setelah saya dalami juga secara khusus pelajaran sepanjang minggu ini, Pendeta ya, karena ini sesuai dengan darah yang tidak berdosa ini, ada di sini ungkapan hati daripada Ayub itu tersendiri, lalu kemudian ada juga tekanan daripada sahabatnya itu, walaupun dia begitu rinci memaparkan kembali urutan-urutan firman Tuhan itu ya, sebab akibatnya dan lain sebagainya dari sahabatnya, baik Elipas juga mau Zofar juga di dalam pelajaran kita ini. Setelah kita cermati di dalam pelajaran ini pemirsa ya, artinya begini,
bahwa hanya Ayub ini sendiri yang tahu hubungannya dengan Tuhan. Kan begitu. Kita harus kembali ke sana. Saya tetap konsisten dengan pelajaran buku Ayub ini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, artinya di sini kan kita tidak bisa lari dari pemikiran bahwa sesungguhnya ini adalah latar belakangnya karena ada tuduhan setan terhadap Allah. Mengapa ini setia ini Ayub ini? Sebenarnya latar belakangnya ini yang membuat sehingga Ayub ini kan mengerti dirinya. Saya ini selama setia kepada Allah ini. Saya ini tidak melakukan kecurangan di hadapan Allah. Dan itu dia tahu melalui imannya selama ini. Saya pikir kita juga demikian, pendeta ya. Semua kita umat, perjalanan iman dan kesetiaan kita itu kan pribadi kita ini yang paling tahu. Ini yang paling mendasar sekali. Hanya kita dengan Tuhan lagi dia. Paling mendasar. Dan itu telah dialami oleh Ayub. Nah itu sebabnya ketika semua kesusahan dan penderitaan ini datang kepadanya, memang dia ini tanda tanya besar terus ini kan. Kenapa bisa semua terjadi seperti ini ya? Dia sudah pelajari akibat dosa itu kan dia tahu akibat dosa. Sementara kita pelajaran tentang Ayub ini kan, kalau boleh kita ya selidiki dengan baik, misalnya para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ini misalnya Musa yang menulis ketika dia ada di padang gurun Midian, kan begitu, pendeta ya. Lalu kemudian kurang lebih boleh kita ada tafsirkan di sini. Kalau begitu di zaman Musa, setelah itu kemudian ya muncul mungkin garis keturunan seperti ini. Tapi kalau Musa yang tulis ini berarti dia juga hidup ini sebelum Musa barangkali sudah ada. Kemudian sesudah air bah boleh saja terjadi. Ini kan asumsi-asumsi kita kan. Tapi minimal Ayub di sini kan dia sudah mengerti bahwa sebab dan akibat dosa itu adalah begini. Dia sudah tahu itu. Dia sudah mengerti juga. Dia pelajari pasti nenek moyangnya Adam dan Hawa. Dia tahu itu. Sebab akibat itu dia pahami. Sebab akibat itu dia pahami betul berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya pada waktu hal ini semua terjadi ke dalam kehidupannya, yang dia tahu pribadinya adalah, tapi ini tanda kutip pendeta, bukan karena kesombongan Ayub. Yang dia tahu ya hubunganku selama ini adalah baik-baik dengan Tuhan. Aku orang setia. Aku tahu itu. Dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak mempunyai dosa kepada tidak Tuhan. Mempunyai dosa gitu kepada Tuhan. Nah, sementara hal ini semua terjadi, dia tahu keadaan seperti itu, lalu muncul ini semua penderitaan ini yang bertubi-tubi terus di dalam kehidupan. Jadi menurut pendeta wajar saja Ayub itu berpikir demikian. Wajar dia berpikir, ini kan saya tidak berdosa, saya tidak melakukan pelanggaran ini. Misalnya dia katakan ini kepada Tuhan. Walaupun tadi sebab akibat itu secara general kembali, ya akibat dosa itu adalah memang penderitaan di dunia ini. Ya kira-kira begitu. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak selamanya orang yang tidak berdosa itu, atau orang yang memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, luput dari penderitaannya. Tidak selamanya. Ini yang mungkin diekspresikan Ayub di dalam pelajaran ini selamanya. Ya. Jadi begini, pemirsa ya. Jadi begini, cerita di dalam Alkitab ini, kan kalau kita umat Tuhan, orang Kristen kan tentu kita belajar ke sini. Cerita yang ada di Alkitab ini, kan bisa kita lihat, ada orang yang melakukan dosa langsung terima akibatnya. Ada juga tidak langsung terima akibatnya gitu ya. Ada juga dia menderita karena situasi yang membuat dia menderita. Ini kan banyak ceritanya di sini. Betul. Seperti Ananias dan Safira, seperti Korah, Datan dan Abiram misalnya ya, ketika berhadapan dengan Musa waktu memang itu. Ada pelanggaran. Ada pelanggaran gitu ya, langsung dia terima akibatnya. Nah, hanya di dalam kasus atau konteks Ayub hari ini, dalam pelajaran kita ini kan, saat ini baru kita tahu. Setelah kita baca ini kan, dulu waktu kita misalnya pas hidup dengan Ayub, dengan sahabatnya, itu kan dia nggak tahu ini belum ada buku seperti ini kan. Belum ada informasi. Belum ada informasi ya. Elipas, Zopar dengan Bildad dia sama sekali buta. Ada apa ini semua? Yang dia tahu adalah secara teologianya itu ya, orang yang bersalah pasti dihukum. Dan orang yang baik itu, orang yang benar, mana ada dilenyapkan orang benar. Itu sebabnya banyak tulisan Elipas, kemudian Zopar di sini adalah memang dua sisi itu selalu dimunculkan dalam pelajaran kita ini. Dua sisi ini ya. Artinya bersalah ini, kemudian tidak bersalah adalah ini. Dan di saat mereka sedang melawat ini sedang dipaparkan secara lebar di hadapan Ayub.
Yang walaupun tujuan awalnya itu kan sudah kita tahu kemarin dalam pelajaran itu, dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 13 itu untuk menguatkan dan menghibur kepada Arif. Oke. Ya. Baik, Pendeta. Jadi memang sangat jelas ya kalau kita lihat bahwa tidak selamanya penderitaan itu terjadi akibat dari pelanggaran atau dosa. Nah, kira-kira bagaimanakah kesadaran akan keadaan manusia ini yang penuh dosa ya? Kita ini penuh dosa ini. Itu memang mutlak kita terima. Mutlak, berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang penderitaan dalam kitab Ayub. Ya, sebenarnya memang itu harus kita betul-betul jelaskan terus, Pendeta ya, kepada umat kita ya, bagi kita yang berkompeten di sini, artinya para pemimpin atau para pendeta atau gembala, pengajar, guru, ketua gitu misalnya kan. Atau setidaknya dalam diri kita secara pribadi. Ya, secara pribadi dalam kehidupan kita kan ini harus dipahami bahwa ketika nenek moyang kita itu juga masuk ke dalam dosa atau melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah itu dalam konteks di Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-17 itu ya. Waktu itu sebab kan hukum 10 secara paket belum ada kan gitu. Tapi itulah waktu itu hukumnya lalu dilanggar. Nah, nanti kita lihat dan bisa kita saksikan di dalam Alkitab ini di sini seperti Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19 ini kan sebab atau akibat semua daripada dosa itu, pelanggaran itu. Bagaimana akibatnya kepada Adam sendiri, kepada Hawa sendiri, dan kepada ular itu. Kan ini sebab akibatnya. Kalau kita baca di sini di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan di bahasa aslinya di Kejadian pasal yang ketiga ayat 19 itu kan, kalau bahasa Indonesia yang kita baca, kalau nggak salah, Adam itu melaksanakan kegiatan dengan berpeluh kesah. Artinya mengeluarkan keringat, kan begitu yang kita anggap. Kita pikir ya dengan mencangkul dengan kerja keras. Tapi sebenarnya bahasa istilahnya mengartikan bahwa setelah dosa itu masuk, memang kita selalu gentar gitu kan, hidup dalam kegentaran. Ya, gentar dengan ini, gentar dengan ini, takut, takut dengan ini, khawatir dengan ini. Itu sebenarnya kan. Nah, jadi sebab itu langsung ada. Nah, kalau pemahaman ini muncul kepada umat kita, anggota jemaat kita, seharusnya kita harus terima dulu secara umum memang inilah. Nah, sementara dalam lingkaran besar ini, kita hidup. Inilah lingkaran besarnya, ini sudah ada akibat dosa ini. Lalu ada di tengah-tengahnya hidup manusia atau dunia kita ini. Itulah kita sekarang. Nah, kembali lagi kepada Kejadian pasal 6 ayat 3 itu. Karena kita sudah hidup di tengah-tengahnya ini, yang disebutkan misalnya, saya sebutkan saja beberapa ayat ini, Pendeta ya. Misalnya Roma 3:23. Nah, tadi dalam pelajaran kita inilah misalnya 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46 gitu ya. Lalu kemudian di dalam selanjutnya 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini juga sehubungan dengan dosa ini. Nah, jadi artinya dengan beberapa ayat ini menyebutkan bahwa semuanya saat ini adalah sudah ada akibat dosa dan kita hidup di dalamnya. Nah, orang yang hidup di dalamnya ini karena memang kita sudah dilahirkan menerima akibat dosa ini, maka itulah yang disebutkan di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga ini, kita pun manusia ini tendensi, jadi cenderung. Itu sebabnya di dalam pelajaran kita, kalau ada manusia katanya tidak berdosa, itu makanya di dalam buku 1 Yohanes ini tadi disebutkan, berarti kita pendusta. Artinya semua kita sudah terima itu. Itu dulu konsepnya. Itu konsepnya. Jadi kalau misalnya kita terangkan terus ini, kita kasih arahan dan pandangan seperti ini kepada umat, ya siapapun kita, dan ini kepada pribadi kita juga gitu ya, maka kita jangan salah paham dengan adanya penderitaan ini. Dan kita sudah ada di dalamnya gitu. Tapi kan kita nggak berhenti dengan penderitaan ini. Nanti juga dalam pelajaran Ayub ini selanjutnya. Artinya, apakah saya langsung ya hangus terus, mati terus, kalah terus setiap datang? Kan nggak begitu firman Tuhan. Tapi ada berita baiknya juga di situ. Kira-kira itu. Pendeta, ya. Jadi artinya kita betul-betul harus menerima kenyataan bahwa akibat dari dosa itu adalah penderitaan. Betul, ya. Betul. Ya. Penderitaan itu dalam berbagai bentuknya bervariasi. Berbagai bentuknya itu berbeda-beda. Yang setiap orang itu penderitaannya tidak sama ya. Betul. Jadi, jadi demikian juga, apakah bisa dikatakan kita melihat dalam konteks penderitaan Ayub ini juga? Iya. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada konteks penderitaan Ayub ini kan, saya sebutkan dari awal tadi, ini kan sekarang ini drama yang dibuat oleh
setan itu sendiri, dia tanya kepada Tuhan seperti ini sehingga Ayub ini menjadi korban gitu ya. Sementara di dalam pengertian ataupun di dalam perjalanan iman dan kerohanian Ayub di sini, dia tahu ini, oh saya ini adalah orang yang bertuhan, kan begitu. Nah, jadi hubungan seperti ini ya, penderitaan dengan kesetiaan ini juga sudah pasti ada. Penderitaan juga dengan dosa sudah pasti ada. Dengan orang yang tidak berdosa sekalipun, karena kita sudah hidup di dalam lingkungannya ini, jadi kadang pengaruh situasi di sana pun jadi kita bisa berdosa. Nah, misalnya saya sebutkan satu contoh ini, Brother. Misalnya ada lingkungan di sana berkelahi misalnya dia gitu ya. Kita nggak terlibat di sana gitu. Kita dari luar misalnya satu sisi kan. Tapi kadang situasi yang di sana itu bisa membuat kita berdosa. Bisa kadang kita nggak sabar lah gitu kan. Bisa juga mungkin kita iri atau emosi melihat situasi itu gitu kan. Atau membuat penilaian juga ya. Membuat penilaian dengan situasi itu. Jadi inilah namanya kita ada di dalam lingkaran itu. Oke. Iya. Jadi kita memang betul-betul harus menyadari bahwa akibat dosa itu merupakan bagian yang universal untuk setiap orang yang hidup di dalam dunia ini. Ya. Akibat dari dosa itu. Yes, Baik, ya, Pendeta. Sebentar kita akan lanjutkan kembali. Baik, pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Baik, kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Sekolah Sahabat Dewasa bersama dengan saya Pendeta Andreas Ginting dan juga narasumber kita hari ini Pendeta Martin Merangin-Angin, dan masih dalam pembahasan pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini pemirsa, yaitu darah yang tidak berdosa. Iya Pendeta, Baik. tadi sudah kita lihat bahwa Ayub berulang kali menekankan ketidakberdosaannya, Ya. itu tidak sepenuhnya benar, dalam arti kita mengalami penderitaan bukan hanya karena kita berdosa, ya, tetapi bisa jadi itu terjadi
mungkin karena kita tidak berdosa seperti yang dialami oleh Ayub. Dan konsekuensi yang kedua yang kita tadi sudah lihat bahwa sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, pemahaman kita tentang penderitaan ini betul-betul memang harus kita sikapi dengan realita kehidupan, walaupun mungkin tidak mudah ya. Ketika seseorang dihadapkan pada penderitaan itu sendiri, ya, realita itu tidak mudah untuk diterima. Ya, demikian ya pendeta ya. Namun ada pertanyaan juga ini pendeta, bagaimana kira-kira ini ya, bagaimana reaksi pendeta terhadap penderitaan yang tidak seharusnya ditimbulkan, ya, seperti perang. Kita lihat bagaimana perang yang menjadi korban yang tidak bersalah, baik anak-anak juga terjadi, jadi korban perang ataupun teroris ya. Seperti kemarin kita melihat ada berita di Kalimantan ya, ketika seorang anak yang tidak bersalah ya, yang bernama Intan harus merenggang nyawa karena perilaku teroris ya. Demikian juga ada juga korban bencana alam ya, di beberapa bencana seperti kemarin saya lihat di New Zealand ya, bagaimana bencana alam itu membawa kerugian yang luar biasa dan korban yang begitu banyak dan banyak lainnya pendeta. Kira-kira bagaimana pendeta bereaksi terhadap penderitaan yang seharusnya tidak timbul seperti ini? Ya, baik pendeta. Jadi artinya dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini memang ya muncul seperti itu. Dan memang apa yang dialami oleh Ayub ini memang itulah garis besarnya kan begitu. Dia sebenarnya untuk kasus ini ya. Tapi kita kan nggak berbicara soal kasus di belakangnya Ayub. Artinya sebelum dia terima ini gitu ya. Walaupun kita sebutkan Ayub itu saleh, kurang lebih saya pikir kita kembali kepada lingkaran besar ini bahwa semua manusia ini tidak ada luput dari kesalahan. Tapi diperhitungkanlah oleh Tuhan di dalam tulisan Musa ini bahwa Ayub waktu itu saleh. Ya kan ya, sama seperti nenek moyang kita Abraham juga diperhitungkan dia adalah bapak orang yang percaya. Apakah Abraham itu tidak luput dari kesalahan? Iya, dia juga ada punya kesalahan kan begitu. Tapi dalam konteks ketika diterimanya semua penderitaan ini, seperti yang sudah kita sebutkan yang lalu-lalu, maka hal ini kan dia harus bertanya, ini kan tidak ada yang saya lakukan kesalahan ini kan begitu. Nah, berhubungan dengan itu, mari kita dengan mata badani kita lihat ke sekeliling kita. Apa semua yang terjadi ini. Berarti kan kita kembalikan memang inilah namanya kita sudah ada dalam lingkaran ini. Dan akibat daripada dosa ini fatal. Nah, itu sebabnya di dalam pelajaran kita, para pemirsa, bahwa di Alkitab ini, di firman Tuhan, maupun juga di dalam buku-buku rohani yang lain, secara khusus di dalam pelajaran kita tentang ya karunia nubuat dari buku Ellen G. White juga menyatakan bahwa betapa ngerinya akibat dosa ini. Itu sebabnya bahwa dunia-dunia yang lain ini pun sedang menonton. Wah, ngeri sekali rupanya akibat dosa ini. Ini yang dilakukan oleh teman kita tadinya, saudara kita yang kita sebutkan di dalam pelajaran ini, yaitulah pihak setan atau si Lucifer itu kan gitu. Jadi inilah rupanya akibatnya. Jadi fatal sekali. Nah, sekarang apakah kita boleh katakan Tuhan ini tidak adil? Kenapa sampai diizinkan semua seperti ini? Seperti yang cerita tadi ya, ada orang yang tak bersalah kan, dia harus terima akibatnya. Dalam konteks ini kita langsung sajalah kepada anak-anak Ayub. Kita secara mata kepala sendiri tidak bisa menemukan apa kesalahan anak-anak Ayub di sini, kan begitu. Tidak ada kita temukan. Yang kita temukan adalah tulisan di dalam buku Ayub ini, bahwa ketika pulang anak-anaknya ini, Ayub saja yang punya pemikiran, ya inisiatif gitu. Mana tahu anak-anak saya ini ada sedang melakukan apa? Dosa di luar, kira-kira begitu. Maka dia melaksanakan satu ibadah khusus keluarga. Minta maaf, ya untuk korban. Minta maaf kepada Tuhan, kan begitu. Tapi secara mata badani kita nggak bisa lihat apa ini kesalahan anak si Ayub. Nah, tapi hal ini Ayub nggak mengerti. Yang ada hanya di belakang setan ini menuduh Tuhan karena engkau memberkati Ayub, maka si Ayub itu setia. Nah, artinya sekarang diserahkan Tuhan ini soal Ayub kepada setan, tapi bukan hanya Ayub aja, justru anak-anaknya yang nggak kita temukan di sini kesalahan itu pun lenyap gitu. Ya, dalam kata arti kan ini orang ini nggak bersalah dalam pandangan kita, kok bisa lenyap juga gitu. Ini kan kalau kita nggak betul-betul selami ayat-ayat firman Tuhan ini sebenarnya dari awal ini ya, kita mungkin bisa juga berpikir ini Tuhan ini juga nggak adil ini gitu kan. Bisa seperti itu kita berpikir. Dan kenyataannya di dunia kita saat ini, mungkin di Indonesia juga banyak seperti itu. Ada yang tidak melakukan, tapi
terima akibat. Tapi saya hanya mau menyatakan di sini pendeta, begitu mengerikanlah akibat dosa ini. Itu yang sebenarnya mau kita tunjukkan di sini. Itu sebabnya kita rindu supaya segeralah. Kalau saya pribadi, segeralah Tuhan akhiri dunia kita ini, dan dia pasti sudah ada waktunya dia buat itu. Kapan dia datang supaya selesaikan dosa ini semuanya, supaya jangan ada lagi yang seperti ini kita lihat. Jadi itu Jadi pertanyaan berikutnya pendeta, ya, dalam sehubungan dengan yang hal ini tadi ya, begitu banyaknya penderitaan yang tidak seharusnya ditimbulkan ya, oleh berbagai hal gitu ya. Ya. Di mana kira-kira campur tangan Tuhan di dalam kehidupan, dan apakah tanggapan pendeta ya kepada seseorang ya, dia sudah mengalami hal yang menyakitkan sedemikian ya, dan dia menuduh Tuhan karena mengizinkan semua kekejaman dan bencana itu terjadi dalam kehidupannya. Apa tanggapan pendeta dalam hal seperti ini? Kita kan sebagai gembala yang bisa memberikan pengarahan dan pendidikan kepada umat-umat kita, ya, di gereja kita, dimanapun kita berada. Saya pikir ini harus tegas ini ya, dengan pelajaran seperti ini. Sebab kalau kita memang tidak kuat, itu sebabnya memang dikembalikan ke iman ini hari ini dalam pelajaran kita di dalam ayat hafalan ini ya, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama ini di dalam pelajaran ini. Kalau kita nggak kuat dengan ini, memang kita akhirnya bisa menyerang Tuhan. Ya bisa, tapi harus kita pelajari dari awal. Apapun ceritanya, dari buku Kejadian sampai Wahyu kan kita harus yakin Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang baik, panjang sabar gitu kan. Misalnya kita sebutkan saja ini, Allah itu baik, Allah itu kasih gitu kan. Banyak ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan. Kalau kita sebutkan berani seperti itu tentang Allah, seharusnya jangan ada lagi yang negatif tentang karakter Allah ini. Nah, hanya kan bagi kita kadang manusia yang sudah, bukan saya pelakunya, kok jadi saya yang menderita, kena lagi anak saya, bukan hanya satu penderitaan ini, tapi bertubi-tubi gitu. Jadi, kerangka ataupun otak kita ini di dalam nggak mampu lagi nih kan, akhirnya ya kita kata, wah Tuhan, kenapa begini gitu ya? Bisa juga kita menyerang Tuhan jadinya. Kenapa engkau izinkan? Itu reaksi yang alamiah kalau saya kira. Sudah pasti nih secara manusia kita. Sudah pasti alamiah kita seperti itu. Nah, hanya kita kembali kepada pelajaran ini. Kalaupun itu Tuhan izinkan, kalau kita adalah orang yang bertuhan, punya iman kepada Tuhan, seperti Ayub di sini, punya hubungan pribadi yang khusus kepada Tuhan, apapun yang datang ini semuanya rupanya itu tidak menjadi bahan untuk memundurkan imannya gitu. Nah, ini yang saya lihat di sini di dalam pelajaran, tidak menjadi mundur imannya dengan karena dia tahu, ya kalaupun aku mati, aku tahu bagaimana akibatnya kalau mati di dalam Tuhan. Karena itu sekarang konsepnya ini. Kalaupun aku mati gara-gara ini semuanya, saya tahu Tuhan saya itu baik, bahwa aku tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin itu satu konsep dalam hidup Ayub. Ya, kalau juga aku harus menderita seperti ini, mungkin akan diolok-olokkan oleh sahabat aku atau orang yang lain, itu semua karena kesalahanmu, tapi aku yang tahu dengan hidupku dengan Tuhan. Ini kan konsep Ayub ini sebenarnya ini. Sehingga dia tetap tidak melakukan kesalahan dengan situasi ini. Nah, kalau misalnya ada juga saudara-saudara kita seperti itu, atau umat juga berpikir seperti itu misalnya, kita harus kembalikan. Saya ulang-ulangi ayat ini, pendeta ya, seperti kenapa juga Tuhan izinkan ini, kesusahan ini gitu ya. Terkadang kenapa, terkadang gitu kan? Kalau orang sudah berpikir begitu, untuk mendengar ayat pun dia sudah jenuh ya, bisa putus asa gitu ya. Banyak yang seperti itu. Betul. Bagaimana tanggapan pendeta? Kalau kita pribadi memang ya kita harus sebutkan kembali betapa berkuasanya memang firman ini. Hanya memang kata-kata sambil kita berdoa. Karena apapun ceritanya kan masing-masing kita punya pergumulan itu kan. Di saat kita nanti mengalami itu, belum tentu juga kita bisa kuat. Karena kalau kita lihat di dalam cerita ini, Elifas juga dan teman-teman melakukan hal yang sama, memberikan kata-kata kekuatan, nasihat, nasihat. Cuma memang agak berbeda nasihat mereka. Nah, bagaimana seandainya ini terjadi di dalam kehidupan sekarang ini? Apa sikap terbaik ketika kita pertama memang menghadapi orang yang menghadapi bencana seperti ini? Umat Tuhan, dimanapun Anda berada, konsep-konsep mungkin ayat-ayat yang saya sebutkan di sini, saudara bisa selidiki berulang-ulang. Misalnya,
pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah tidak melebihi kekuatan kita. Ini kan saudara, mungkin umat-umat Tuhan sudah sering baca ini, ya itu ayatnya adalah 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Jadi kita tahu dulu konsep-konsep firman Tuhan ini gitu, pendeta ya. Lalu kemudian yang berikutnya, nah kalau Tuhan, pencobaan kan tidak pernah datang dari Tuhan. Ini kan cukup jelas di dalam buku Yakobus pasal yang pertama ini. Ayat yang ketiga, kemudian ayat 12 sampai ke 15. Pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan, tapi kita dicobai atau ya dibuat menderita dari keinginan kita. Dan saya bisa masukkan beberapa ayat yang lain ya, misalnya 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Jadi di situ kan sering kita baca ayat ini, tapi kadang kita nggak sadari. Misalnya akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, kan ini disebutkan situ. Tapi saya masuk kepada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya itu yang lebih penting. Sebab karena dengan memburu uanglah, gitu disebutkan kalimat di bawahnya itu. Maka orang menyiksa dirinya. Ini kan panjang ini. Bisa aja karena buru uang, cara pun bisa jadi negatif. Itu kan sudah jelas ada sebab. Ada sebabnya gitu kan. Ada sebab maka penderitaan itu terjadi. Tapi kalau kita lihat di dalam pelajaran ini, Ayub tidak memiliki sebab. Tidak ada yang dilakukan kesalahan. Tidak ada penyebabnya. Begitu terjadi penderitaan itu. Nah, begitu juga tadi, bagaimana kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan? Dorongan apa yang paling tepat bisa kita berikan? Nah, ini kembali kepada konsep yang tadi, pendeta ya. Karena memang apapun ceritanya, kalau kita tidak punya iman di sini, memang hambar. Karena langsung kita alami gitu kan. Dan saya bukan pelakunya. Iya. Lalu apalagi itu disudutkan terus gitu ya. Ini berbahaya sekali. Nah, memang harus kita sebagai para pemimpin atau gembala atau ya penetua ini harus bisa menguatkan umat Tuhan yang berduka, yang menghadapi penderitaan seperti ini ya, kurang lebih menguatkan Ayub juga ya. Dengan tidak mempersalahkan ya, melalui iman yang dimiliki ini tadi, pendeta ya. Karena memang kembali tetap kepada firman kan, tidak bisa kita sangkal Tuhan itu izinkan, kalau itu datang kepada aku walaupun bukan saya yang berbuat. Terus saya mengalami penderitaan. Berarti kan saya harus berpikir, Tuhan, kenapa Engkau izinkan semua ini terjadi kepadaku? Nah, kalau saya kembali kepada firman ini tadi, Tuhan izinkan pun ini kan, kalau saya berguru kepada 1 Korintus 10 ayat 13, berarti Tuhan mungkin tahu ini bisa saya lalui karena nggak melebihi kekuatan saya. Oke, itu penghiburannya satu gitu kan. Nah, berikutnya, kalau Tuhan izinkan juga seperti, apakah misalnya Tuhan inginkan dalam hidup saya, apakah supaya saya lagi lebih berserah lagi gitu kan? Itu yang muncul di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ini. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Baik. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Amin. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Baik, ini kan luar biasa ini penghiburan untuk kita. Artinya terlepas baikkah saya, kalau saya pelaku kejahatan, ini janganlah kita banyak tanya kepada Tuhan lah gitu. Kalau saya langsung melakukannya ya tentu ini kan ada akibat baik langsung maupun beberapa hari maupun akan datang. Itu kan nggak bisa kita antisipasi semua, itu Tuhan yang tahu kan begitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak melaksanakan, kita anggap tadi ya Tuhan izinkan ini berarti tidak melebihi kekuatan saya. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan izinkan penderitaan seperti ini, berarti supaya saya bisa lebih murni lagi. Muncul. Ini kurang lebih Petrus hari ini mengambil kata-kata firman Tuhan ini. Jadi kata-kata seperti ini harus kita sering sebutkan untuk menghibur umat Tuhan satu dengan yang lain, bahkan diantara kita juga Pak Pendeta, karena saling gembala ini juga kan supaya kita saling menguatkan. Karena kita sudah ada di dalam lingkaran dosa ini yang banyak penderitaan di dalamnya. Baik, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Baik, pemirsa, sahabat Gema Pengharapan, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya
apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Sahabat Gema Pengharapan, di mana saja Anda berada, masih dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa, dan hari ini kita masih dalam pembahasan kita, yaitu pelajaran yang ke-8, yaitu tentang darah yang tidak berdosa. Tadi kita sudah simak dari Pendeta Perangin-Angin, bagaimana penjelasan yang sudah diberikan, bahwa reaksi kita terhadap penderitaan yang tidak seharusnya ditimbulkan ya. Bisa saja itu karena perang, bencana, teroris, dan sebagainya yang mengakibatkan penderitaan, bahkan kematian. Ini sesuatu yang misteri, yang di luar batas akal kita ya. Seperti yang dialami oleh Ayub ya. Sementara kita hari ini bisa tahu cerita Ayub terjadi karena sudah ada. Di belakangnya itu ada pertentangan besar antara kebenaran dan kegelapan, antara Tuhan dengan setan. Ya. Nah, ini pun seperti itu, saya kira. Dan nanti pada saat kita bersama dengan Tuhan, kita akan tahu apa sebenarnya yang hari ini kita tidak pahami. Betul. Tuhan akan sampaikan, Tuhan akan berikan semua jawabannya bagi kita. Dan kita diminta untuk bersabar di dalam hal ini. Dan kemudian tadi juga kita sudah melihat bahwa tanggapan ya, kalau kita melihat orang yang mengalami penderitaan yang berat di dalam berbagai bentuk mereka ya, kita bisa memahami sebatas apa yang kita pahami juga tentunya mereka. Ya, secara manusianya, secara manusia. Dan memang seperti yang tadi firman Tuhan sudah kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ya. Kita harus dimurnikan ketika kita hidup di dunia ini. Dan pemurnian itu menyakitkan. Seperti di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ini dikatakan memurnikan kita untuk membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa ya, yang membuat kita supaya tampil di hadapan Tuhan sebagai umat yang murni, yang layak untuk menerima kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Baik, pendeta, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Baik. Kalau tadi kita sudah melihat
di dalam pelajaran itu bagaimana penderitaan dan dosa ini ya memiliki hubungan yang erat yang harus diketahui oleh setiap orang ya. Namun pertanyaan berikutnya pendeta, apakah hubungannya ya antara penderitaan dan iman ya? Sekarang kita masuk ke dalam iman ya. Apakah hubungannya penderitaan dan iman ya di dalam kitab Ayub ini, bahkan sesudah kitab Ayub ini? Sesudah kitab Ayub ini juga ya pendeta ya. Artinya seluruh Alkitab begini para pemirsa ya. Artinya begini, yang pertama memang kita harus mengerti siapakah Allah kita ini sesungguhnya kan. Kalau kita sudah pelajari di Alkitab sebenarnya supaya kita jangan dulu lari dari doktrin dan gantinya nanti juga mempersalahkan Allah dan lain sebagainya ya. Karena sering juga muncul kadangkala di dalam batin kita seperti itu ya, tapi akhirnya kita minta maaf kepada Tuhan gitu ya, supaya bahwa saya ini sudah salah rupanya ini. Sebenarnya Tuhan izinkan ini semua adalah demi kebaikan kan gitu. Saya pikir diizinkan Tuhan juga penderitaan itu kepada bangsa Israel 70 tahun misalnya, ada di pembuangan di Babel misalnya. Ini kan kadang saat terjadi itu 70 tahun mungkin mereka berpikir kenapa kita ini sakit sekali ini gitu. Tapi rupanya itu ada tujuan Tuhan itu menjadi pelajaran beberapa waktu kemudian ke depan. Supaya kita menyadari gitu ya. Kenapa juga ini bangsa Israel juga di Mesir sana. Jadi persoalan atau proses yang sama ini. Proses yang sama. Nah di sini memang Allah itu maha tahu. Saya pikir kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan pemirsa ya, seperti 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 20. Kemudian 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 ini kan 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7 ini peristiwa ya ketika Samuel mengangkat seorang raja akan di Israel melalui anaknya Isai kan gitu. Tapi muncullah nanti itu Daud kan begitu. Kalau di situ disebutkan jangan pandang parasnya kan begitu. Jadi manusianya boleh melihat di depan mata. Tapi kalau Tuhan kita melihat jauh di dalam hati. Hati maksudnya pikiran kita ya. Jadi cuman bisa Tuhan itu sendiri yang bisa yang menyelidiki hati. Dan itu disebutkan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 itu. Hanya dia yang bisa menyelidiki hati. Nah, untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di balik Tuhan ini, siapakah dia ini, hal-hal yang tersembunyi di dalam Tuhan ini, pemikiran kita akan terbatas, tidak bisa. Hanya oknum kealahan itu saja yang tahu. Saya sebutkan salah satu contoh ayatnya, misalnya 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10, pendeta ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, jadi kalau manusia kan nggak pernah tahu itu, pendeta. Saya pikir sejauh ini bagaimanapun kita semua manusia tidak akan mampu. Tapi kalau ya oknum itu artinya kita sebutlah sini oknum kealahan dan salah satunya adalah Roh itu kan gitu. Hanya dia yang tahu hal-hal yang tersembunyi di bagian diri Allah pun cuma dia tahu. Nah, maka untuk itu wajarlah juga dalam pelajaran kita pada sahabat yang lalu seperti Ayub 11 ayat 4 itu kan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini secara manusia kan kita tidak mungkin. Keberadaan Allah itu nggak bisa. Yang bisa kita pahami adalah jalur-jalur keselamatan yang sudah ditunjukkan di dalam Alkitab atau firman-Nya. Itu yang bisa kita gali dan itu pun sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan logika kita, dan ketika kita tidak mampu menerimanya dengan logika lagi, itulah yang bekerja ayat hafalan kita ini hari ini. Ibrani 11 ayat 1. Dan itu harus kita sebutkan, harus kita terima dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi harus begitu sebab ada banyak pelajaran firman Tuhan ini bisa kita terima dengan logika. Amin ya. Artinya sekalipun penderitaan itu terjadi, ya, tetapi iman itu harus tetap hidup ya. Ya, iman tetap harus hidup. Harus tetap hidup. Iman kita harus tetap hidup. Jadi hubungan iman dengan penderitaan ini, ya salah satu contoh Bapak Pendeta baca di sini. Saya ulangi ya, kembali Yakobus pasal 1 ayat yang kedua ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi artinya kalau kita baca ayat 2 sampai ayat yang keempat ini, kan jelas sebenarnya hubungan penderitaan. Penderitaan itu banyak ragamnya, pendeta ya. Hubungan penderitaan atau pencobaan kita anggap di sini untuk memurnikan iman kita, supaya iman kita ini menghasilkan ketekunan.
Jadi dari ketekunan kemudian menghasilkan buah yang matang. Dari buah yang matang maka kita menjadi sempurna. Artinya kalau kita ikuti tahap ini sudah tahap undang-undang pertumbuhan rohani di dalam firman Tuhan ini ya. Mulai dari kita tanam bibit, ada tunas, tumbuh, berbunga, berbuah, masak buahnya, baru dituai. Panen kan gitu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan undang-undang pertumbuhan rohani yang ada di Alkitab yang Tuhan sudah buat. Nah oleh sebab itu, jangan gentar kalau kita misalnya menghadapi penderitaan. Ada penderitaan. Nah, kabar baiknya, kalau saya yang melanggar, saya menderita, bertobatlah. Karena Tuhan selalu pasti menerima kita orang yang bertobat. Akibat boleh saja kita terima. Tapi kita nggak berhenti sampai akibat ini. Kalau bukan saya pelakunya, saya tahu itu dengan hubungan saya dengan Tuhan, maka kita juga harus sadar bahwa ya Tuhan izinkan ini seperti, ya kembali ayat yang tadi, memurnikan iman saya supaya saya lebih tekun, ketekunan ini akan menghasilkan buah, buah ini pun nanti matang, lalu kemudian dituai. Ini tentu pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Nah, saya pikir simple dan sederhana ayat ini, hanya tinggal bagaimana kita praktekkan. Supaya jangan emosi kita manusia ini yang selalu kita dulukan, wah ini sudah berat ini, nggak mampu saya ini, Tuhan ini nggak adil ini, dan lain sebagainya. Artinya mulai dari benih, kemudian bertumbuh, kemudian berbunga, dan berbuah. Ini kan sebuah proses. Proses, ya. Masalahnya di proses ini yang terkadang, kita sulit untuk menerima kenyataan. Betul, jadi secara manusianya memang pendeta, ya wajar secara manusia. Hanya memang kata-kata penghiburan lah dari firman Tuhan ya. Seperti Yesaya 41 ayat 10. Jangan pernah gentar, takut. Aku memegang tangan kananmu di dalam menghadapi ini semua kan. Artinya mulai dari semua awal sampai akhir dari proses itu harus jalan dengan iman ya. Dijalani dengan iman. Itu sebabnya ya iman sangat dibutuhkan hari ini. Nah saya pikir kepada kita pemirsa sangat perlu ini iman ini. Karena begitulah kesetiaan Ayub ini, dia tidak mau tahu dengan ini semua apakah dia nanti meninggal, apakah dia menderita seperti ini. Kalau aku punya iman dan hubungan khusus terus kepada Tuhan, kalaupun aku meninggal, berarti aku meninggal dalam Yesus. Aku tidak takut itu, nanti dia akan bangkit aku untuk masuk dalam hidup yang kekal. Ini satu motivasi, ya supaya kita siap semua untuk menerima ini. Baik. Jadi, apakah iman itu hanya sebuah jawaban yang lain mudah ketika itu berhubungan dengan penderitaan manusia? Ya. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak juga kenapa? Apakah iman itu sebuah jawaban yang mudah? Saya pikir, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, saya dua sisi ini selalu saya katakan, Ibu. Begitu kita pelajari tentang firman Tuhan, logika ada. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Kita punya pikiran. Artinya kita baca firman Tuhan bisa kita cerna dan bisa kita terima dengan logika. Ada pertimbangan. Ada pertimbangan akal kita yang sehat, maksud saya di sini ya. Tapi kemudian ada juga yang nggak bisa kita cerna dengan logika dan itu terjadi. Nah itu sebabnya kalau sudah itu di atas logika, kita tidak mau tak mau harus gunakan iman sebagai orang Kristen. Sebab saya percaya dengan iman ini ya seperti Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi kembalikan kepada iman sebab apa yang ada di sini semuanya nggak bisa juga kita terima dengan logika. Saya sebutkan saja salah satu contoh di sini Kejadian 1 ayat 1 ini misalnya pada mulanya Allah adalah cipta. Ini kan langsung menyatakan Alkitab sudah menyatakan ada Allah, tapi dari mana datangin, bagaimana awalnya kan nggak tahu kita. Hanya kita bisa terima dengan, saya percaya dengan iman bahwa ada Allah. Jadi Alkitab hanya menyatakan. Beda menyatakan, beda membuktikan. Sebab Alkitab ini nggak pernah membuktikan adanya Allah gitu, tapi dia menyatakan ada Allah. Bagaimana cara membuktikannya itu kan bagaimana pemikiran kita ini. Terbatas. Dari mana gitu kan. Nah jadi kalau dihubungkan ke situ, jadi dua sisinya. Satu bisa kita terima dengan logika. Setelah kita belajar, pahami dengan akal sehat kita, wajar, gitu kan. Begitu kita tidak ketemu dengan logika, serahkan kepada Tuhan. Saya kembali ke situ tadi, 1 Yohanes 3 ayat 20 dengan 1 Samuel 16 ayat 7. Sebab dia yang maha tahu. Atau ketemu atau tidak temu secara logika, tetap kita serahkan. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu jawaban terakhir kita secara. Tapi Tuhan itu adil, dia selalu, karena kita bisa berpikir.
Itu sebabnya memilih agama pun kita kan dengan pikiran kita. Betul. Tidak bisa hanya mengikut dengan mata yang tertutup atau pikiran yang tertutup kan. Nah, jadi saya pikir begitu pendeta. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus tetap kita kembali kepada iman dan kepercayaan kita ini. Karena dengan adanya seperti itu, karena toh juga Tuhan nanti semua akhir. Ya, Tuhan semua akhiri. Ya, pendeta. Baik, pendeta Prangin-Angin, karena waktu kita terbatas saat ini, ya. Oleh sebab itu mungkin bisa disimpulkan dan disampaikan kepada pemirsa di rumah apa yang menjadi poin kita mengenai darah yang tidak kelihatan ini. Baik, para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, saudara-saudara, pada hari ini kita telah mempelajari tentang darah yang tidak berdosa atau tidak bersalah. Misalnya di sini konsepnya tentang pelajaran Ayub sepanjang minggu ini adalah bagaimana juga menekankan di dalam hidup kita, baik orang yang tidak melakukan, baik juga orang yang melakukan. Itu yang saya sebutkan kembali tadi, kita ini semua sudah ada di dalam lingkaran dosa. Dan akibat dosa itu, kita sudah jelaskan tadi, fatal. Dan dunia-dunia yang lain, termasuk kita yang ada di dunia ini, sedang menunggu keadilan Allah itu. Dan mereka pun sedang menonton, wah betapa kejamnya, betapa kejinya, betapa fatalnya akibat dosa yang telah dilaksanakan oleh setan itu sendiri. Nah, itu sebabnya ketika kita ada di dunia ini, di lingkaran ini, kita memang perlu waspada. Kita hanya bisa berdoa kalau Tuhan sudah izinkan juga penderitaan ini sama kita, maka kita harus minta pertolongan. Supaya hikmat itu bekerja, kita dikuatkan oleh Tuhan, dengan penderitaan ini, maka kita muncul sebagai pemenang, kita tekun di dalam buah-buah atau karakter atau sifat Tuhan Yesus. Nah, maka pada waktu Tuhan datang kali yang kedua nanti, kita menjadi pemenang dan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Saya pikir itu pelajaran kita hari ini, saudara atau saudara-saudari kami, para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih, saya percaya Tuhan memberkati saudara, dan kiranya firman Tuhan ini tetap menjadi saluran berkat. Baik, terima kasih Pendeta Prangin-Angin. Pemirsa sahabat Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, jika kita melihat penderitaan yang tidak patut di dunia ini, saudara, kita tidak bisa menghindar dari semua horor yang kita saksikan di media. Apakah itu karena perang, apakah itu karena bencana, apakah itu karena kelaparan, dan lain sebagainya. Namun, pemirsa, sementara penderitaan mereka yang tidak bersalah itu, kita tidak bisa nyatakan bersalah. Ya. Penderitaan tidak bersalah itu tidak pernah bersalah. Ini adalah bagian dari dunia yang penuh dosa, yang dalam proses untuk dihancurkan oleh setan dan pada hakikatnya dihuni oleh orang-orang berdosa. Namun iman memungkinkan kita untuk melihat melampaui penderitaan kepada pemulihan ilahi. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, dan semoga kita tetap bertahan, dan tidak hanya bertahan, tetapi kita menang oleh karena kita memiliki iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara pemirsa Gema Pengharapan di mana saja berada, untuk mengakhiri pertemuan pada saat ini, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Prangin-Angin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini atas kebesaran dan kebaikan-Mu, atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan. Kami bisa mengerti kehendak-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Itulah sebabnya ketika kami menyelidiki pelajaran tentang Ayub sepanjang minggu ini, yang bertemakan darah orang yang tidak berdosa, kami bisa mengerti betapa kejamnya akibat dosa yang telah dimulai oleh setan di sorga dan kemudian diteruskan di dunia di mana kami hidup saat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, di tengah-tengah penderitaan akibat dosa ini, kecenderungan kami manusia akhirnya melaksanakan dosa juga. Kami mohon ya Bapa, supaya Engkau tetap menyertai kami, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada, supaya kami dikuatkan di dalam kuasa Yesus untuk melawan semua penderitaan,
untuk boleh bertahan di dalam penderitaan yang muncul dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami semakin setia, semakin bisa dibuktikan melalui buah-buah ketekunan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki gambar Kristus, sifat-sifat Yesus. Bila Engkau datang kali yang kedua, kami semuanya boleh hidup bersama dalam kerajaan. Oleh sebab itu, pelajaran kami sepanjang minggu ini boleh memberikan motivasi dalam hidup kami menjadi umat Tuhan yang setia. Apapun yang terjadi di lingkungan kami boleh terima dengan logika kami, akal sehat kami, bahkan dengan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih ya Allah, bila mana banyak kekurangan kami sepanjang belajar firman Tuhan ini. Mohon maaf dan ampuni kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Inilah doa kami ya Bapa. Semua kami sembahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sahabat pemirsa Gema Pengharapan, di mana saja Anda berada, demikianlah program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa kita saat ini. Dan semoga program kami dapat menjadi berkat bagi pemirsa sekalian, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam dari kami, Tuhan memberkati.